Halo, selamat bergabung di live les privat online malam hari ini ya, hari Senin tanggal 13 April 2026. Selamat datang teman-teman di live les privat online. Kita akan bareng-bareng untuk membahas soal-soal pengetahuan kuantitatif ya, untuk latihan SNBT kalian biar makin mantap, biar makin siap selama kurang lebih 2 jam ya, 2 jam ke depan sampai jam 9-an. Oke, yang sudah hadir siapa ini boleh komen dulu, boleh absen dulu, atau boleh juga bantu tap-tap ya teman-teman ya, bantu tap-tap. Oke, kita yang sudah siap siapa nih? Kita langsung ke soal nomor 10 karena ini lanjutan dari live KK yang terakhir ya. Jadi kalau live terakhir itu kita sudah membahas tentang soal ini nih, KK ingatkan lagi ya. Ini tentang diagram flowchart ya. Siapa yang masih ingat? Siapa yang kemarin live terakhir masuk? Cung, siapa? Ada yang hadir nggak kemarin live terakhir? Nah, kita juga membahas tentang apa nih? Konsep bangun datar ya, bangun datar gabungan. Sebelumnya juga ada tentang grafik fungsi ya, grafik fungsi kuadrat dan juga lurus. Kemudian nomor pertamanya tentang statistik. Bukan statistik. Cuma apa itu bilangan ya. Oke, yang sudah siap boleh langsung dikerjakan soal nomor 10-nya. Nah, silakan dicoba soal nomor 10. Kurang besar nggak ini soalnya? Semoga enggak ya, semoga kelihatan ya. Suara aman, gambar aman. Silakan yang sudah lihat soalnya boleh langsung dicoba kerjakan. Nanti kalau sudah dapat jawabannya boleh komen di komentar. Jawaban kalian yang mana kita cocokkan bareng-bareng sambil bantu untuk tap-tap layar, oke? Nomor 10 ini topiknya tentang fungsi sepenggal atau fungsi piecewise ya, piecewise. Jadi dikerjakannya menurut angkanya nih, apakah angkanya K ini apakah ganjil atau K ini genap tak negatif ataukah genap negatif. Nah, tergantung dari K-nya ya. Seperti biasa dikerjakan dari yang kurung paling dalam, Siapa nih yang udah dapat jawabannya? Boleh langsung di komen-komen yuk teman-teman. Sambil bantu tap-tap boleh. Dikerjakan dari yang paling dalam, berarti yang dari 3 itu dulu ya, dari yang 3. Yuk pelan-pelan kita mulai pembahasannya. Berarti ini pengerjaannya dari yang paling dalam. Paling dalam tuh berarti yang ini. Kita bacanya apa sih ya, pokoknya simbol kayak gitulah ya, kakak nggak bisa bacanya. Nah seperti ini, angka 3 itu berdasarkan K-nya atau angka di dalam simbol ini 3 itu adalah bilangan ganjil, betul, bilangan ganjil. Jadi pakai operasinya yang operasi pertama, sehingga nanti K kuadrat dikurangi 1 bagi 4 itu sama aja 3 kuadrat dikurangi 1 dibagi 4. Selesaikan operasi ini. 3 kuadrat 9 ya, 9 kurangi 1 itu 8. 8 dibagi 4 hasilnya positif 2. Oke. Yuy, ada yang jawab 2. C bukan, min 5, min 2, min 4. Oke, sebentar. Kita lanjutkan ya. Sekarang karena ini hasilnya adalah 2, berarti sekarang operasinya menjadi seperti ini. Tanda seperti itu, 0 kurangi 2, kemudian tanda, nah kayak gitu. Dikerjakan dulu ya, 0 kurangi 2 itu min 2, jadi 0 kurangi 2 itu minus 2, minus 2. Jadi begini. Nah, sekarang
pilih lagi nih operasinya pakai yang mana. Kalau yang pertama tadi karena 3 itu adalah bilangan ganjil, maka pilih operasi yang pertama. Sekarang min 2, lihat. Min 2 itu kan bilangan genap ya, genap dan juga negatif. Jadi kita pilih operasi yang terakhir, yang ketiga, genap negatif, karena min 2 itu adalah genap dan juga negatif. K-nya tinggal ganti dengan min 2 ya. Jadi min 2 kuadrat dibagi 2, ini bagi 2 dulu, baru kurangi dengan 3 gitu. Hati-hati operasinya, min 2 kuadrat dikerjakan yang dalam tanda kurung dulu. Min 2 dikuadratkan hasilnya adalah min 4, jadi min 2 dikuadratkan hasilnya positif 4, maksud kayak gitu. Jadi min 4 dibagi 2 kurangi 3. Oke, min 4 dibagi 2 hasilnya min 2, kemudian dikurangi 3 hasilnya adalah negatif 5. Gitu ya. Betul sekali Sabit, jadi jawabannya adalah yang A, negatif 5. Mantap. Oke, Alan juga betul, negatif 5. Siapa lagi tadi yang benar? Seminggu lagi ya kawan ya, seminggu lagi. Kalian dapat jadwalnya kapan nih? Ada yang hari pertama enggak? Ada yang hari pertama enggak? Lagi ya, lanjut ya, shining ya, next. Oke. Ada pertanyaan sebelumnya, berarti min 2, min 3 itu tetap ya? Min 2, min 3. Iya, tetap. D9 Sabit. Masih lama, masih ada waktu untuk belajar ya, tipis-tipis. Aku tanggal 29. Oke, good ya. Ngerjainnya dari belakang. Betul, ngerjainnya mulai dari yang dalam tanda kurung atau yang paling dalam intinya gitu ya. Seperti itu. Oke, kita lanjut nomor berikutnya. Nomor 11. Tunggu dulu, kakak screenshotkan soalnya ya. Ditunggu dulu, sambil bantu tap-tap yuk teman-teman. Sambil bantu tap-tap ya. Oke, lanjut nomor berapa tadi? 11. Nih. Nomor 11. Kayaknya kok kurang gede ya. Udah segini. Wow, mantap. Mantap betul nih. Yuk, silakan dicoba yang nomor 11-nya. Silakan dicoba yang nomor 11-nya. Terima kasih R, bunganya yang cantik. Silakan dicoba nomor 11 sambil bantu tap-tap yuk. Ini tentang kombinatorika ya. Kombinatorika. Ada beberapa angka yang disediakan yaitu 1, 2, 3, 5, 6, 7 dibentuk bilangan genap. Terdiri atas 5 angka berbeda. Jika bilangan yang terbentuk tidak kurang dari 30.000, banyak bilangan yang dapat dibentuk adalah berapa? Iya Zi, ada nanti ya. Jadi live ini kakak record, kemudian nanti rekamannya kakak taruh di YouTube ya. Jadi nanti teman-teman yang ketinggalan gak masalah banget, kalian bisa langsung cek YouTube kita, namanya sama Les Privat Online. Nanti cek saja di bawah folder rekaman live TikTok seperti itu ya teman-teman ya. Sabit 168, cakep nih. Oke, betul nggak ya teman-teman? Ada yang sepakat nggak 168? Atau ada jawaban yang lain? Terima kasih Sabit. Oke, kita bahas yuk. Angka yang tersedia adalah 1, 2, 3, 5, 6, 7. Mau dibikin
5 angka, kita sediakan 5 posisi ya, atau 5 kotak juga boleh nih. 5 kotak juga boleh, 5 posisi juga nggak masalah. 1, 2, 3, 4, satu lagi. Oke, 5 posisi ya, seperti ini ya. 5 angka berbeda. Terus syaratnya apa? Syaratnya dia harus bilangan genap. Nah, kita tahu ya, bilangan genap itu berarti dilihat dari satuannya. Satuannya harus bilangan genap. Kalau bilangan genap itu syaratnya satuan harus banget ya, harus banget bilangan genap. Gitu, itu syaratnya ya. Biar suatu bilangan itu disebut bilangan genap, satuannya atau yang posisinya paling belakang ini nih harus bilangan genap. Berarti kemungkinannya 1, 2, 3, 5, 6, 7 hanya 2 atau 6 ya. Berarti ada kasus. Ada dua kasus, kita pisah. Kalau yang satuannya, jika satuannya 2 gitu ya. Nanti kita cari kemungkinan yang lain jika satuan berapa? 6 gitu. Yang ini juga sama, kita sediakan 5 kotakan dulu. 5 tempat karena tadi mau disusun 5 angka. 1, 2, 3, 4, 5. Dah kayak gini ya kira-kiranya ya. Nah, sekarang mulai dari yang satuannya 2 dulu. Jika satuannya 2 atau yang paling belakang ini angka 2, berarti ada berapa kemungkinan? Satu kemungkinan, yaitu angka 2 itu sendiri, seperti itu ya. Gitu. Jadi kita ngisinya dari syarat-syarat yang sudah ditetapkan di soal. Jadi nggak asal ngisinya ya. Gitu. Sekarang kita pikirkan yang bagian ini. Bilangan terbentuk tidak kurang dari 30.000. Bilangan kurang dari 30.000 atau lebih dari 30.000 ini kelihatan dari angka pertama. Angka pertama atau kalau sini apa nih? Satuan, puluhan, ratusan, ribuan, puluh ribuan berarti ya. Angka pertama posisinya ada di paling depan sini nih. Nah, kalau tidak kurang dari 30.000 berarti kemungkinannya 30.000 atau lebih. Atau lebih berarti paling depan ini angka pertamanya kemungkinan 3, 5, 6 atau mungkin 7 gitu ya. Jadi ini kemungkinannya 3 atau 5 atau 6 atau 7. Oke, berarti ada berapa kemungkinan? 1, 2, 3, 4. Kita isikan 4 di sini. Asalnya dari angka-angka ini ya. Bisa 3, bisa 5, bisa 6, bisa juga 7. Paham sampai sini? Berarti sudah terpakai berapa nih kita? Sudah terpakai 1 di bagian satuan dan juga 1 angka di bagian paling depan atau angka pertamanya. Karena di sini ada kata-kata berbeda, berarti yang sudah kepakai ini tidak boleh dipakai lagi. Ya, semua angka ada berapa totalnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 yang tersedia tapi sudah kepakai 2. Jadi untuk ngisi yang lainnya nanti gini, 6 kurangi 2 hasilnya 4. Itu paham? Terus yang posisi tengahnya ini berapa? Dari semua angka yang ada 6 tadi sudah kepake 3, 1, 2, 3. Udah kepake 3, jadi 6 kurangi 3. Berapa itu? 3. Posisi berikutnya juga sama logikanya ya. Dari 6 sudah kepake lagi tuh, berarti 6 kurangi 4. 6 kurangi 4 itu 2. Cakep. Tinggal kita kalikan aja nih. 4 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 gitu ya. Kali aja nih. 4 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Hasilnya berapa? Ayo minta bantuan untuk menghitung ya. 4 kali 4 kali 3 kali 2 berapa?
Ada pertanyaan, kenapa harus dipisah? Nah, karena dua kemungkinan ya, bisa jadi satuannya 2, angka terakhirnya 2, atau angka terakhirnya 6, kan harus genap gitu ya. Di soal harus genap, betul. Yang di depan kenapa 4? Karena 4 kemungkinan ya. 4 kemungkinan yaitu angka 3, kemungkinannya angka 3, angka 5, angka 6, atau angka 7. Jadi ada 1, 2, 3, 4. 4 kemungkinan gitu. Tidak kurang dari 30.000 tuh 30.000 boleh loh guys. 30.000 tuh boleh. Tidak kurang dari 30.000. Jadi pas 30.000 itu boleh. 30.000 sekian juga boleh. 40.000 boleh banget. 50.000 boleh banget, tergantung dari yang tersedia gitu ya. Kenapa bisa 6 dikurang? Karena total angka semuanya 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Kalau sudah kepakai 1 ya berarti 6 kurangi 1. Tapi ini kan tadi udah kepakai 2 ya. Kepakai 2 di bagian paling depan dan juga paling belakang. Jadi 6 dikurangi 2 seperti itu. Aman berarti ya. Tadi 4 kali 4 kali 3 kali 2, 16 kali 6 hasilnya berapa? 96 ya, 96. Sekarang yang satuannya 6 nih. Logikanya hampir sama dengan yang perhitungan sebelumnya tadi. Kalau satuannya 6 berarti paling belakang ini diisi angka 6. Berarti ada berapa kemungkinan? Ya cuma 1, 6 itu sendiri gitu ya. Balik lagi ke depan. Bagian apa? Bagian angka pertamanya, angka pertama atau angka paling depan. Karena tidak kurang dari 30.000 berarti kemungkinannya 3 ya, 3, 5. Nah, 6 kan udah kepakai di sini nih, jangan ditulis lagi 7 karena ada syarat berbeda. Berbeda tuh nggak boleh ditulis lagi ketika sudah terpakai. Jadi ada berapa kemungkinan? 3, 5, 7, 1, 2, 3. Ada 3 kemungkinan. Nah, yang lainnya bebas nih. Gak ada syarat kan, gak ada syaratnya. Berarti sisanya, lainnya itu sisanya. Yang bagian sini berarti 6 kurangi 2. Kenapa 6 kurangi 2? Karena dari semua bilangan yang ada 6 ini sudah kepakai di bagian depan dan juga belakang. Berarti 4 ya. Nah, ini udah kepakai lagi nih, berarti 6 kurangi 3 gitu. Dan seterusnya, 6 kurangi 3. Hasilnya 3. Yang sebelah sini, 6 kurangi 4, 2. Oke, tinggal kalikan lagi ya. 3 kali 4 kali 3 kali 2. Berapa tuh? 12 kali 6. 72. Jadi total total susunan atau total bilangan. Aduh, maaf ya. Eka emang lagi ada radang tenggorokan. Total susunan tinggal kita jumlahkan aja, 96 ditambah 72. Yaitu 168. Siapa tadi yang jawab 168? Betul ya. Belakangnya kenapa 1? Karena satuan ya. Satuannya 2. Berarti kan cuma satu kemungkinan, yaitu angka 2 itu sendiri. Berry Muffin, kenapa 5 kotak? Karena mau disusun bilangan yang terdiri atas 5 angka. Dari kemungkinan 3 ke atas, kenapa langsung loncat ke 5, Kak? Kan ada 4 lagi. Gimana nih maksudnya? Dari kemungkinan 3 ke atas, kenapa langsung loncat ke 5? Oh, yang kedua ya. 3, 5, memang yang tersedia itu ya. 3, 5, 6, 7. Nah, itu dilihat lagi yang tersedia, angka yang tersedia. Lebih dari sama dengan 30.000. Iya, seperti itu. Oke, wih, banyak banget nih pertanyaannya. Kalau dari mana satuan 6 sama 2? Karena harus genap ya.
Verda ya. Syaratnya harus genap. Wah, apa nih? Ada peringatan dari TikTok. Kenapa nih? This behavior is not in line with our policies. Your life is restricted in. Lah, orang gak ngapa-ngapain tok TikTok. Sebentar ya. Sebentar. M. Kandar, yang tidak boleh berulang berarti satuan dan paling depan. Semuanya tidak boleh berulang ya. The notice is unclear. My life doesn't contain the content mentioned in the... itulah pokoknya. Semuanya, semua angka yang kita bentuk itu harus berbeda, makanya harus berkurang terus. Tidak kurang dari 30.000 itu maksudnya berarti sama dengan, lebih dari atau sama dengan 30.000 gitu. Zikra santai ya, nanti ada rekaman live-nya, kalian tinggal cek ke YouTube sini aja ya, YouTube Les Privat Online. Nanti Kak upload rekaman live ini, oke? Bisa dilanjut. Artinya lebih dari sama dengan 30.000. Lanjut ya, mau ya. Satuan itu selalu mulai dari belakang. Betul, satuan itu kan posisi paling belakang, ya kan? Kenapa satu nggak masuk ke 3, 5, 6, 7? Kan harus lebih dari sama dengan 30.000 ya, Caca ya. Berarti satunya nggak ikut dong. 4, 3, 2, 1 itu gimana? Itu hasil dari pengurangan 6 dikurangi bilangan yang sudah kepake gitu. Kak, kalau kurang dari 30.000 itu 30.000-nya di bawah juga nggak? Nih kata-kata ini ya, kalian masih banyak yang bingung ya. Tidak kurang dari 30.000 itu kalau ditulis dalam kalimat matematika berarti lebih dari sama dengan 30.000 gitu. Tidak kurang berarti lebih dari. Pas juga boleh, pas 30.000 juga boleh kayak gitu loh. Gitu ya. Lanjut, oke, lanjut. Siap, nomor 12. Oke, udah makin semangat ini ya. Sudah makin semangat nih, keren. Nomor 12. Tunggu. Sabar dulu kawan, sambil bantu tap-tap yuk teman-teman. Bantu tap-tap boleh ya. Nih, soal berikutnya, soal nomor 12. Opsinya belum lengkap nih, sebentar. Nomor 12 opsinya kurang 2. Nah, oke, silakan dicoba soal nomor 12. Ini topiknya tentang bangun ruang sisi datar dan juga bangun ruang sisi lengkung ya, karena di sini ada kubus tapi juga ada tabungnya. Nah, oke, silakan dikerjakan teman-teman sambil bantu tap-tap. Kalau di bawah 30.000 berarti yang di bawah angka 12, 3-nya nggak ikut. Karena di bawah 30.000 itu berarti kayak mulai 29.999, berarti 3-nya nggak ikut. Angka pertamanya tuh nggak 3 gitu ya, asam sulfat ya. Mau ini referensi soalnya dari tryoutnya MIPI. Kalian yang mau latihan juga boleh cek di telegramnya Les Privat Online, sudah ada linknya di bio ya. Silakan langsung cek ke TKP, di sana ada soal-soal yang bisa kalian manfaatkan untuk latihan SNBT baik yang PKPM biar makin mantep gitu. Ricky C 8. Oke, kita bahas ya. Kita bahas. Siapa yang setuju sama Ricky? Jawabannya 8. Atau ada jawaban yang lain?
Kubus tanpa tutup memiliki luas permukaan. Hati-hati ya, di sini kubus luasnya diketahui diisi tabung jari-jarinya 7 dan juga tingginya 14. Banyak tabung maksimum yang dapat dimasukkan ke kubus tersebut hingga seluruh tabung ada di dalam kubus. Oke. Cari apa dulu nih berarti? Cari sisinya ya, sisi kubus ya. Kan diketahui luas permukaan kubus tapi tanpa tutup itu 3920. Berarti luas kubus tanpa tutup. Oke, luas kubus tanpa tutup apa rumusnya? Gak ada yang lupa ini ya, jangan sampai lupa deh. Kubus begini. Nah, pura-puranya kayak gini nah. Nah, si kubusnya ini nggak ada tutup, padahal kita tahu sisi kubus itu ada berapa ya? Sisi depan belakang 2, samping kanan kiri 2 lagi. Terus bawah, tapi kan karena tanpa tutup berarti tanpa atas ya. Berarti ada berapa? Ada 5. Ya kan? 5 kali, andaikan sisi kubus itu namanya S, berarti 5 kali panjang sisi kubus gitu ya. Nah, tadi sudah diketahui luas kubus tanpa tutup 3920. 5 kali sisi. Berarti kita bisa mencari panjang sisi kubus dengan membagi 3920 dengan angka 5. Berapa ya? Ada yang bisa bantu hitungkan? 3920 dibagi 5. Ini maksudnya salah ya kakak ya, ada kesalahan sedikit. Berarti 5 kali luas persegi. Nah, ini bukan sisi tapi luas persegi. Nah, 5 kali luas persegi. Karena setiap sisi pada kubus itu merupakan persegi. Sedangkan luas persegi sendiri kan S kuadrat atau sisi kuadrat gitu ya. Nah, jadi ini sisi kuadrat. Sisi kuadrat adalah 3920 dibagi 5, yaitu 784. Iya. Berarti kita bisa mencari panjang sisinya, yaitu dengan cara menarik akar dari angka 784. Berapa ya? 28 nggak sih? 28 kan? Akar dari 784 tuh 28. Satuannya apa nih? Senti. Gitu ya. Iya, 28. Terus sekarang mau ditaruh tabung ya. Di dalamnya tuh mau dimasukkan tabung-tabung nih, sehingga seluruh tabung berada di dalam kubus. Coba lihat ukuran tabung dulu. Ukuran tabung itu jari-jarinya 7, tingginya 14. Oke. Kalau soal tingginya dulu nih kan berarti bisa dibagi 2 ya, bisa dibagi 2. Gini. Nah, bisa dibagi 2 tingginya. Terus karena di sini tadi sisinya 28, sisinya 28. Ini juga 28 kan, berarti kan ada 2 ya. 2 bagian tabung, yaitu yang tingkat atas dan juga tingkat bawah. Nah, masing-masing ini karena jari-jarinya 7, berarti kan diameternya 14. Jadi, bisa tuh nanti muat 2. Kayak gini nih kalau digambarkan ya. Nah, ini satu lagi di sini. Nah. Bener nggak sih? Oh, salah. Harusnya 4 ya. Sorry. Ini terlalu kecil sih. Kakak gambarnya agak gedean dikit. Nah, apa sih? Ntar kakak gambarkan lagi yang lebih cakep. Alah, sama aja nih. Gak ada cakep-cakepnya sama sekali gambarnya. Tolong dimaklumi ya. Nah, kira-kira seperti ini kubusnya tadi. Set. Nah, ini kubus kita yang ukurannya 28 dikali 28. 28 kali 28, tingginya juga 28. Nah, kan tadi ada 2 tingkat tuh. Kalau soal tinggi bisa dibagi 2 tingkat. Ini kan kira-kiranya.
Terus karena jari-jarinya 7 berarti diameternya, jari-jarinya 7 berarti diameternya 7 kali 2 14. Nah, berarti muat 2 dong ya. Muat 2. Betul kan? Muat 2. 14 14. Muat 2. Kesananya juga 2. Ini enggak sih, gimana gambarnya ya, bingung Kak. Nah, gini. Sebentar ke fokus gambar, walaupun ya nggak terlalu rapi. Nah, di belakang pun ada. Nah, kayak gini. Aduh, jelek banget tapi. Kok nggak seimbang, Kak? Emang. Nah, lo bingung nggak tuh? Intinya kalau bagian atasnya digambarkan ya, bagian kita lihatnya dari atas tuh ada 4 gitu loh, 4 lingkaran ya kan. 1 2 lah jelek kepol 3 4 gitu, paham nggak maksud Kak? Karena tadi kan diameternya 14, berarti dari sini ke sini 14, ini juga sini ke sini 14, totalnya 28 cocok ya. Ini juga 14, ini 14, 28 gitu loh ya kan. Jadi bagian tingkat 1 itu ada sebanyak 4 tabung, betul ya. Bagian tingkat 1 itu ada 4 tabung. Nah, yang bagian tingkat 2 kan sama aja, berarti ada 4 tabung juga gitu. Ini 4 tabung, 4 tabung. Jadi totalnya nanti ada sebanyak 8 tabung gitu. Jadi jawabannya yang C. Paham ya? Walaupun gambar Kak Eka mencong sana mencong sini tidak genah, tapi paham kan kalian? Betul, oke. Iya betul, nanti rekaman live-nya Kak upload di YouTube ya. Yang kemarin juga sudah Kak upload kok. Jadi silakan nanti dicek aja di akun YouTube-nya kita Les Privat Online. Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah mengirimkan gift-gift terbaiknya. Ini ada Sabli, Nap, Renzo. Siapa lagi tadi belum sempat baca. Makasih ya semuanya ya. Oke, bisa kita lanjut nomor berikutnya, atau ada yang mau ditanyakan dulu terkait nomor 12 teman-teman? Lanjut ya. Oke, sambil bantu tap-tap boleh ya. Kita spill nomor 13. Kita spill nomor berikutnya 13. Nah, apa nih? Nomor 13 topiknya tentang trigonometri. Trigonometri. Cantika, ini soal dari tryoutnya MIPI ya. Banyak kok, di X tuh banyak banget. Yuk, silakan dicoba untuk nomor 13. Kalau soalnya kekecilan boleh di mode landscape, kemudian di zoom in zoom out sendiri ya. Oke. Coba yang udah dapat jawaban nomor 13 boleh langsung di komen aja. Diketahui sudut alfa itu terletak pada kuadran ke berapa ini? 0 sampai 90, kuadran ke-1 ya ini ya. Kuadran ini tuh maksudnya kuadran 1. Terus diketahui tuh tangen alfa sama dengan 2 akar 14 dibagi 5. Kan kita ingat lagi, tangen itu perbandingan. Coba-coba. Eka pengen kalian ingat dulu, sin itu demi, depan dibagi miring ya. Kalau cos itu sami, samping dibagi miring, sedangkan tan adalah desak, depan dibagi samping. Berlaku kebalikannya ya. Kalau kebalikan sinus itu namanya kosinus. Kosinus salah ya. COSC. Nah, gini. Kosekan. Berarti miring dibagi depan, tinggal dibalik aja. Kebalikan cos itu namanya sekan. Ya, sekan berarti miring dibagi samping.
Ini kakak mengingatkan aja ya. Kebalikan tangen namanya kotangen, yaitu samping dibagi dengan sisi depan. Nah, kalau udah inget itu, kita gambar segitiga siku-siku. Nah, katakanlah seperti ini. Salah satu sudut lancipnya kita namai alfa. Misalkan alfa ada di kaki sebelah sini. Nah, tadi sudah diketahui di soal bahwa tangen alfa 2 akar 14. Berarti yang bagian atas itu adalah sisi depan, karena tanda saya, jadi atas itu yang depan, terus sampingnya yang bagian bawah. Jadi depannya kita masukkan angka 2 akar 14, sampingnya 5 gitu. Kalian jangan sampai salah ini ya. Depan mana, samping mana sudah harus menguasai. Jangan sampai ketukar-tukar. Depan ya berarti yang ada di depannya sudut. Kalau samping yang berada di samping tapi yang siku. Kalau sisi terpanjang jelas namanya sisi miring. Ricky dapat E. Kepinu F. Weh, gak ada jawaban F, sayangku. Ya, berarti kita bisa mencari sisi miring dengan Pitagoras. Apa tuh? 2 akar 14 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Nanti terakhir di akar gitu ya. Itu sisi miringnya. 4 kali 14, 56. 56 tambah 25 itu 81. Akar 81 atau hasilnya 9. Jadi sisi miringnya 9 ya. Ini tadi sisi depan, samping, miring. Oke, sekarang kita cari pernyataan 1 dulu. Kotangen alfa apakah 5 akar 14 per 28? Kotangen itu kebalikan tangen. Ya udah, karena tangannya diketahui, tinggal kita balik saja ya. 5 dibagi 2 akar 14. Rasionalkan dengan cara mengalihkan sekawan, yaitu kali akar 14 dibagi akar 14. Sekawan tuh nilainya harus 1 ya, makanya harus atas bawah, nggak boleh sebelah, hanya yang atas saja atau yang hanya yang bawah saja gitu, nggak boleh, harus dua-duanya. Sekarang kalikan 5 dikali akar 14 ya 5 akar 14. Yang bagian bawah 2 dikalikan akar 14 kalikan akar 14 lagi, berarti 2 kali 14 atau sama saja 5 akar 14 dibagi 28. Jadi pernyataan 1 gimana teman? Pernyataan 1 betul. Kalau 1 betul bagaimana? Lanjut ke pernyataan 2 gitu ya. 1 betul, lanjut ke pernyataan 2. Pernyataan 2 apa nih? Cos 180 derajat ditambah alfa. Nah, ini ada sudut berelasinya nih. Pio, cara nentuin X-nya ditaruh mana? Gimana? Cara nentuin X-nya. X ini apa? Di sini tidak ada variabel X loh. Alfa mungkin ya, maksudnya ya. Pio, ya kan alfa? Alfa itu kalau di situ alfa kan sudut nih. Diketahui sudutnya itu antara 0 sampai 90, berarti kan kuadran 1. Kuadran 1 itu semuanya positif. Oh iya, kayak tadi belum menjelaskan ya. Kuadran 1 itu semua positif. Nah, ini kuadran 1 itu semua positif. Kalau kuadran kedua itu apa yang positif? Sinnya ya, sinnya yang positif. Kuadran ketiga apanya yang positif? Tangen, betul. Kuadran keempat apanya? Ayo, cosnya ya. Selain itu, selain yang disebutkan di sini berarti negatif. Seperti itu. Iya, sudutnya berarti ya, maksudnya tadi. Semua sindikat tangannya kosong. Kalau kayak hafalannya kayak gitu dari dulu. Kalian pakai hafalan lain juga boleh. Ada yang bilang apa? Semua apa ya, kakak lupa deh. Semua sindi tanpa kosmetik. Aduh, terserah lah pokoknya ya, boleh ya. Nah, ini coba kembali lagi ke pernyataan 2. Ini gratis atau berbayar? Apanya sayang? Kalau live ini gratis kok. Gratis untuk kalian ya. Oh, lesnya maksudnya ya. Kalau mau order les yang ke nomor WA tertera itu berbayar, tapi murah kok. Bahkan kalian konsultasi soal itu mulai dari 2000 saja gitu ya.
Silakan chat aja untuk lebih lengkapnya, oke? Terima kasih mawarnya, love. Lanjut, tadi ini sudut berelasi nih, teman-teman masih ingat nggak ya kalau 180 derajat itu kan tetap, maksudnya cos tetap cos gitu. Tuh ya, cos tetap cos, sin tetap sin, tangen tetap tangen, bahkan sekan tetap sekan, dan seterusnya gitu. Oke, tapi tergantung kuadran. Sekarang 180 plus itu kan berarti 180 lebih nih, berarti kuadran keberapa nih? Kalau kuadran 1 kan 0 sampai 90, kuadran kedua 90 sampai 180, kuadran ketiga 180 sampai 270, kuadran keempat 270 sampai 360. Jadi kuadran 180 plus itu letaknya ada di kuadran ketiga. 180 di sini lebih, plus itu artinya sudah lebih, berarti dia kuadran ketiga. Kalau kuadran ketiga berarti cosnya nilainya bagaimana? Cosnya bernilai negatif karena yang positif hanya tangen gitu. Jadi perubahannya cos 180 tambah alfa itu berubah menjadi min cos alfa. Sudah. Kita ingat lagi, cos itu perbandingan antara sisi sami, samping dengan miring. Cos sami, samping bagi miring. Samping kita tadi berapa ya? 5 ya. Ada minusnya, jangan lupa. Miringnya berapa? 9. Min 5 per 9. Sehingga pernyataan 2 juga betul. Pernyataan kedua juga betul gitu. Nah, kalau pernyataan 2 betul, kita langsung lompat ke pernyataan 4 gitu. Kalau pernyataan 2 betul, langsung lompat ke pernyataan 4, tidak perlu ke pernyataan ketiga gitu ya, cara trik mengerjakan soal yang semacam ini. Karena nanti kalau pernyataan 4 betul, artinya kamu langsung pilih E. Tapi kalau pernyataan keempat salah, kamu pilih yang mana? Yang opsi A, karena 1, 2 sudah betul gitu. Ya, langsung ke pernyataan 4. Pernyataan 4. Pernyataan 4 apa nih? Sin alfa apakah lebih dari sin 90 min alfa? Kita cari satu-satu ya. Sin alfa dulu. Sin itu demi, sin demi, depan dibagi miring. Depannya berapa sih tadi? 2 akar 14, miringnya 9. Nah, sudah. Yang sin 90 min alfa kita cari. Nah, ini juga sudut berelasi. Kalau 90 itu berubah, sin jadi cos, cos jadi sin, tangen jadi kotangen gitu ya. Jadi ini cos alfa. Sekarang lihat, 90 minus itu berarti kan kuadran ke 1. Ini tuh kuadran 1. Kalau kuadran 1, sinnya bagaimana? Sinnya bernilai positif. Berarti ini perubahannya jadi positif cos X. Tapi nggak usah ditulis juga nggak masalah gitu. Karena positif gitu. Cos X kan kita sudah mencari tadi ya. Aduh, kaget kan lu pada. Maaf ya, mengagetkan saja nih Kak Eka. Aduh. Cos tadi kita sudah mencari. Cos itu sami 5 per 9 tadi ya. Aduh. Tolong tenggorokan. Iya, minum obatnya nanti ya. Kalau sekarang minum obat ngantuk kayak kalau ngantuk nggak jadilah kayak live begitu. Kak semangat please. Iya, kenapa? Semangat juga kalian ya. Minum dulu. Oke. Terima kasih perhatiannya. Amin. Terima kasih Riki. Terima kasih doanya ya. Semoga sehat-sehat selalu buat kalian semua yang mau tes nih. Aduh, pokoknya harus sehat, kuat, mental dan juga badannya gitu ya. Nggak boleh. Pokoknya tetap semangat buat kalian. Ada pertanyaan tadi kayaknya ya. Kenapa sinnya berubah jadi cos?
kenapa sinnya jadi kos? Oh gini ya, berarti kalian lupa mungkin ya. Kayak ingatkan boleh, cuma agak panjang, nggak apa-apa ya. Gini nih ceritanya. Jadi kalau kita punya baik sin, cos ataupun tan ataupun yang lainnya, untuk yang sudut 180 derajat dan juga 360 ini kayak contohkan yang sin ya. Sin kok ditambah sin atau nggak usah deh, nggak usah. Jadi nih ingat lagi, kalau sudutnya 180 tambah atau mungkin kurangi alfa dan juga 360 tambah atau kurangi. Nah ini tuh tetap kawan, yang kayak gini tuh tetap. Tetapnya gimana? Kalau sin ya tetap sin, cos tetap cos gitu, tetap ya. Ini tuh tetap, gimana nih kayak tulisnya, tetap tidak berubah. Perubahannya cuma pada letak kuadrannya saja. Jadi letak kuadrannya ada di berapa, nah sin sama cosnya ini jadi positif atau negatif di kuadran itu gitu. Tapi kalau yang 90 ya, 90 plus atau min dan juga 270 plus maupun min ini berubah. Nah ini tuh berubah. Berubah jadi apa? Berubah jadi kalau sin jadi cos, kalau cos jadi sin, nah kalau tangen jadi kotangen, seperti itu perubahannya ya. Semoga kalian ingat sih, dulu ini nama materinya sudut berelasi. Sudut berelasi ada dua tipe gitu. Tadi penerapannya di soal ini ya, 90 kenapa berubah? Nah karena ini berubahnya jadi plus cos karena 90 min ini letaknya ada di kuadran 1. Kuadran 1 itu sinnya bernilai positif, makanya di sini tuh positif gitu. Tapi kalau yang nomor 2 tadi, pernyataan nomor 2 tadi, karena 180 plus alfa berarti cosnya tetap ya, tetap cos. Seperti itu. Dan karena 180 plus alfa itu kuadran ketiga, maka cosnya bernilai negatif, makanya di sini tuh negatif. Kayak gitu asal usulnya. Begitu ya. Tergantung kuadran, betul. Itu cara cepat ngapalin yang sudut berelasi gitu. Itu kenapa kali sekawan? Karena penyebutnya ada tanda akar kan, nggak cakep tuh. Iya, seperti itu ya. Sudah ingat ya. Gimana sih caranya biar tenang ngerjain soal kayak gini, berasa dikejar waktu jadi blank? Iya sih, tapi kayak juga maklum kok. Kita pun kalau ngerjain ngerjain tes pasti kayak gitu kok, pasti kerasa kayak gitu, kerasa deg-degan ada, kemudian di kepala ini sudah campur jadi malah blank gitu kan ya. Memang sering terjadi seperti itu. Cara ngatasinya gimana? Kalau kayak ya sering-sering latihan, jadi semakin konsep itu ketanam di otak kita jadi kayak slow. Oh ini yang kayak gitu nih udah pernah ngerjain nih, udah katam aku yang kayak gitu harusnya sih ya. Cuma prakteknya memang susah gitu. Kakak juga mengakui, apalagi yang kayak soal asing gitu kan. Lanjut oke, lanjut aman ya, nomor 13 ya. Wow, panjang banget nomor 13 jadinya tadi ya. Lanjut nomor 14. Ini 14 bukan sih? Gak tau ini kayak emang radang, tapi rasanya kayak kepingin nemenin kalian belajar gitu loh rasanya tuh. Karena sudah beberapa hari lagi gitu. Nomor 14. Oh iya, jawabannya apa tadi ini? Lupa deh. Kan pernyataan 4 belum terjawab ya ini ya. Oke, terima kasih Riva.
Pernyataan 4 5/9. Oh iya, belum kejawab ini. Seiling ya. Nomor 4 itu belum selesai. Nomor 4 disuruh membandingkan ya, apakah sin alfa 2 akar 14/9 ini apakah lebih dari 5/9. Nah, gini kan. Karena di sini memuat tanda akar, kemudian penyebutnya sama-sama 9, kita abaikanlah si penyebut ini. Kita mau cari tahu hubungan antara 2 akar 14 itu apakah lebih dari atau kurang dari 5 gitu kan. Nah, ini masih pertanyaan ini ya. Caranya gimana kalau ada tanda akarnya tanpa kita menghitung pakai kalkulator? Bisa banget, caranya tinggal kalian kuadratkan gitu ya. Caranya kuadratkan si kedua angka. Kuadratkan, nanti ketahuan siapa yang lebih besar. 2 akar 14 kalau kita kuadratkan 4 kali 14 ya, berarti sama aja 56, betul? Nah, terus 5 kalau dikuadratkan hasilnya 25. Nah, otomatis 56 ini lebih dari kan, berarti cocok. Pernyataan 4 betul, otomatis 3 pun juga betul tanpa kita mencari tahu atau menghitung yang nomor 3 tadi gitu. Jadi jawabannya yang A atau E? Yang E ya, semua pilihan benar. Gitu. Lihat dari atas nomor berapa nih? Kalau nomor 1 janganlah. Nanti Riva tinggal lihat rekaman live TikTok ini di YouTube-nya Les Privat Online ya. Nanti search aja kalian di YouTube, ketik aja Les Privat Online. Nah, nanti yang gambarnya kayak biru-biru ada tulisan Les Privat Online tuh, masuk aja ke situ. Jangan lupa subscribe, nyalakan notifikasi, terus cek playlist yang namanya rekaman live TikTok. Nah, di situ sudah KK upload rekaman rekaman live KK yang sebelum-sebelum ini juga gitu ya. Masuk tele free banget, silakan gunakan ribuan soal yang ada di situ untuk persiapan SNMPTN kalian ya. Gratis banget ya. Gitu ya, aman ya. Kita ke nomor 14 yuk. Nomor 14. Tuh, ada yang namanya topik sistem pertidaksamaan linier. Daerah L, aduh pengen batuk lagi, bentar. Daerah L dari bidang kartesius adalah himpunan semua solusi dari sistem pertidaksamaan linier. Ini ada 3. Berarti gambar ini ya. Cara menggambarnya kita bikin tabel bantuan satu-satu. Misalkan yang X tambah 2Y kurang dari 4 dulu. Nah, bikin tabel bantuan. Kalau X-nya 0 nih, berarti kan 0 tambah 2Y sama dengan 4, berarti Y-nya dapat 4 bagi 2 ya. Gantian, kalau Y-nya yang 0, berarti dapat X-nya 4. Gitu, kalau KK isinya atas bawah, mau kanan kiri juga boleh. Yang penting kalian jangan sampai baca titik. Titik itu selalu pasangan X, Y gitu. Mau kanan kiri juga boleh, disesuaikan aja ya. Kalau mau rekamannya bisa Kak. Rekaman live ini nanti kayak upload di YouTube Les Privat Online ya, Dewa Ayu ya. Jadi cek aja di YouTube-nya nanti habis live ini segera kayak upload ya. Tapi tetap butuh waktu ya, maaf. Gratis kok. Terus lanjut lagi yang X ditambah 6Y lebih dari sama dengan 12. Ini juga bikin tabel bantuan. Kalau X-nya 0 berarti Y-nya 12 bagi 6 yaitu 2. Gantian. Y-nya yang 0, tadi kakak bilang kayaknya Y-nya yang 0 ya, X-nya yang 0 maksudnya. Sekarang kalau Y-nya yang 0 berarti X tambah 0 sama dengan 12, berarti X-nya dapat 12. Sudah, kita letakkan mereka ke dalam
garis bilangan, kok garis bilangan sih, kayak apa namanya, kartesius, ya Allah. Ih, muat gak nih? Muat kayaknya sih ya. Aduh, ini apa sih, TikTok kenapa sih? Nggak ngapa-ngapain loh aku loh. Bentar ya, sabar dulu ya. My life. Oke, lanjut. Kira-kira seperti ini gambarnya nanti. Nah, untuk yang grafik pertama dulu melalui 0,2, ini 1, ini 2. Berarti di sini titiknya 4,0, 1, 2, 3, 4. Nah, kita tarik garis. Aduh, kira-kira seperti ini. Kenapa garisnya putus-putus? Karena di situ tandanya tidak pakai tanda sama dengan. Anggap aja lurus ini ya. Kemudian titik yang grafik kedua 0,2 juga dan 12. Wah, kurang geser nih. 12. 4 di sini 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, sekiranya di sini nih 12-nya. Duh, narik garisnya nanti lumayan nih. Harusnya pakai yang itu kok ya. Yang lurus kok ya, sebentar ya. Dari ini ke sana. Nggak mau dia. Nggak mau digeser kan? Ini mau buat mendekin doang. Alah, gimana ini malah. Alah, sebentar. Udahlah, anggap aja gitulah ya, nggak apa-apa ya. 0,2 dan 12,0. Oh iya, arsirannya belum nih. Arsirannya kemana nih? Yang pertama tadi kurang dari ya. Kalau kurang dari itu berarti kan mendekati 0,0. Caranya gimana? Tinggal cek aja. Cek 0,0. Untuk yang pertama ini kan 0 tambah 2 kali 0 apakah kurang dari 4? 0 kurang dari 4 itu pernyataan betul ya. Pernyataan betul berarti arsirannya nanti ke dalam. Terus yang grafik kedua juga sama, kita cek 0,0 aja. 0 ditambah 6 kali 0 apakah lebih dari sama dengan 12? 0 itu tidak lebih dari 12. Ini kalimat yang salah. Berarti penyelesaiannya menjauhi 0 atau keluar. Arsirannya keluar. Terus ada satu lagi kayak tadi ya, ketinggalan nih satu lagi garis apa? X kurang dari sama dengan minus 4. Adeh, minus 4 tuh di sebelah sini 1, 2, 3, 4. Nah, katakanlah minus 4 di sini ya. Ini min 1, min 2, min 3. Nah, X kurang dari sama dengan minus 4. Berarti garis lurus. Pakai sama dengan. Kurang dari berarti ke kiri, ke sana. Jadi nanti daerah penyelesaiannya tuh yang mana nih? Oh, berarti perlu diperpanjang nih, sebentar ya. Perlu diperpanjang. Ini diperpanjang, ini juga diperpanjang. Nah, sebentar. Ini tadi ke dalam, yang garis ini keluar. Oke, berarti irisannya sekarang ketahuan. Yang ini nih, penyelesaiannya yang sebelah sini. Nggak nyangka kan ternyata penyelesaiannya jadi di situ. Betul ya, untuk garis pertama yang putus-putus ini arsirannya ke dalam. Untuk garis yang kedua yang ini tadi keluar, berarti kan di sini gitu. Untuk yang garis kurang dari berarti ke sebelah kiri. Betul, sudah betul. Jadi daerah himpunan penyelesaiannya yang ini atau namanya daerah L. Sekarang kita pilih opsinya atau pernyataannya.
luas daerah L adalah kurang dari 10 satuan persegi. Salah dong. Kenapa salah? Karena ini tuh daerahnya bisa dilanjutin di sebelah sini, sini sampai ke kiri menuju ke tak hingga gitu. Sampai menuju ke tak hingga. Jadi luasnya ya bakal tak hingga satuan luas gitu. Tak hingga satuan persegi. Jadi pernyataan 1 salah. Nah, kalau pernyataan 1 salah, kita langsung cek ke pernyataan 3. 1 salah kok langsung ke 3. 2, sorry. Kalau 1 salah, lanjut ke pernyataan kedua. Pernyataan kedua apa? Titik 4,4 terletak di daerah L, min 4,4. Min 4 di sini, kemudian kalau dilanjutkan ini 3, ini 4 ya. Kalau kita gambarnya bener sih kelihatan kok. Nah, kelihatan. Tapi kalau gambarnya nggak benar, coba kalian cek ke salah satu dari ketiga pertidaksamaan ini gitu. Misalkan kayak cek yang paling atas, X ditambah 2Y kurang dari 4. Kita substitusi. Titik berapa? Min 4,4. Nah, kalau dia terletak di daerah L, berarti ketika disubstitusikan ke sini nanti jadi pernyataan yang betul. X-nya ganti min 4, Y-nya diganti 4 gitu. Apakah kurang dari 4? Ini masih pertanyaan ya. Berarti ini kan 8 kurangi 4. Pernyataan ini betul atau salah? Coba kakak tanya dulu. 4 kurang dari 4 enggak? 4 kurang dari 4 enggak, teman-teman? Itu caranya emang harus di apa itu? User 9974, apa ini pertanyaan kamu maksudnya gimana? Kakak nggak paham deh. Privat berapa kak? Kalau privat mulai 10.000 ya kalau berlima. Chat aja nomor yang tertera di atas ini ya. X sama dengan 0 dari mana tadi kak? X sama dengan 0 dari, yang titik bantu. Titik bantu mah kita ngambil berapapun boleh ya, tapi kan biar gampang kita ambil kalau X-nya 0 dapat Y berapa. Gantian kalau Y-nya 0, X-nya berapa, kayak gitu. Cara tahu di luar sama di dalam gimana? Dengan cara substitusi. Substitusi 0,0 paling aman. Gitu. Salah ya? Coba ya. Salah ya, betul ya. Ini tuh salah. Harusnya ada tanda sama dengannya, baru itu pernyataan yang betul. Nah, karena pernyataan 2 ini waktu kita cek titik min 4,4 ke pertidaksamaan ke 1 ini salah, berarti titiknya ini tidak terletak di daerah L gitu. Jadi pernyataan 2 juga salah. Nah, kalau 1 salah, 2 salah, otomatis jawabannya pasti yang D tanpa kita ngecek pernyataan 4. Kayak gitu. Bisa dipahami? Aman? Wih, turun banget ini yang nonton tadi, yang nonton ratusan, sekarang yang bertahan 44. Wih, keren. Insya Allah kalian yang 44 ini nanti diijokan. Ijo apa biru sih? Biru ya? Dibirukan SNBT-nya ya. Berarti yang pernyataan 2 caranya disubstitusi. Iya betul, substitusinya boleh ke pertidaksamaan 1 boleh, kedua juga boleh, ketiga juga boleh gitu. Asalkan ada 1 aja yang salah ya berarti dia tidak terletak di daerah L. Gitu ya. Lanjut lagi yuk. Lanjut lagi ke nomor 15. Nomor 15. Sambil bantu tap-tap ya teman-teman ya. Terima kasih juga yang sudah kirim-kirim gift terbaiknya dan juga follow TikTok Les Privat Online. Terima kasih. Semoga akun ini bisa bermanfaat buat kalian ya. Jangan lupa untuk share juga ke teman-teman, ke grup WA, grup keluarga boleh banget.
Iya betul, mau tergantung lebih dari atau kurang darinya. Iya, Kak belum SS, gak usah khawatir cantikan, nanti kamu cek aja YouTube Les Privat Online nanti ya. Rekaman kelasnya ada di YouTube Les Privat Online. Nanti silakan cek di bawah playlist rekaman live TikTok gitu. Silakan dicoba dulu untuk nomor 15. Coba-coba bisa banget ini nomor 15. Kayaknya aman ini, soalnya lumayan easy. Halo. Ini live-nya berhenti apa gimana sih? Bingung deh. Kenapa lo? Aduh, kayaknya kakak nggak bisa lanjut live lagi nih. Kenapa nih? Masa diberitahu sama TikToknya nggak ada aktivitas? Nggak ada aktivitas bagaimana, Tok? Ah, sebel deh sama TikTok. Kayaknya tadi kurang dari 4 menit lagi. Tidak. Gak deh, semoga bisa. Yuk lanjut dulu. Tadi udah belum sih? Sampai shock kayak. Oh, 15 sudah ya? Soalnya sudah ada yang masih berjalan. Masih berjalan sekarang ya, tapi nggak tahu 4 menit lagi. Oh my god. Ini baru pertama kalinya sih kayak gitu, nggak tahu nih. Dikiranya nggak ngapa-ngapain sama TikTok, padahal kan kita ngomong terus ya dari tadi ya. Lanjut yuk. Lanjut nomor 15. Ada yang sudah dapat jawaban mungkin? Jumlah 3 suku pertama barisan geometri adalah 35. Hati-hati kalau barisan geometri itu kan A kali R, UN itu A kalikan R pangkat N min 1 gitu kan. Nah ini hasil kali ketiga suku pertamanya 1000. Coba-coba aja bisa ini. Coba-coba. Berapa ya misalkan ya? 5 kali 2 10. Coba ya, 5 kalikan 2 10 kalikan 2 lagi 20. Cocok nggak sih? Ini kan kali 5. Kok kali 5 doh, kayak jadi gak fokus. Kali 2. Ini juga kali 2. Masuk kan? Ini jumlahnya 35 ya kan? 5 tambah 10 tambah 20 itu 35. Hasil kalinya bener nggak? 1000. 5 kali 10 kali 20. 1000 dong. Nah, cocok ya. Karena masih 3 bilangan. Kalau 3 bilangan tuh kayak di coba-coba itu masih bisa gitu. Tapi kalau bilangannya banyak ya harus pakai rumus gitu ya. Dah, langsung cek pernyataan. Pernyataan 1, suku pertama adalah 5 jika barisan naik. Barisan naik itu maksudnya semakin ke kanan semakin besar gitu. Itu namanya barisan naik. Atau rasionya lebih dari 1. Suku pertama 5, bener dong ya. Oke. Pernyataan 2, suku kedua 10 juga betul. Hasil kali suku pertama dan ketiga adalah 1000. Coba 5 kali 20. Kok 1000 sih? 100. Nah, pernyataan ketiga juga betul. Nah, berarti tinggal cek pernyataan 4. Kayaknya salah teknik deh. Kalau pernyataan 2 betul, kita langsung ke pernyataan 4. Harusnya gitu ya. Jadi nggak usah ngecek yang pernyataan ketiga. Langsung ke 4. Selisih antara suku pertama dan suku ketiga adalah bilangan ganjil. 20 dikurangi 5 itu 15, dan yes 15 adalah bilangan ganjil. Jadi semua pilihan benar. Betul, Afro, jawabannya E. Kayaknya masih ada nih ya. Oke, yuk bantu tap-tap yuk teman-teman. Kita masih diberi waktu oleh TikTok. Lanjut nomor 16 sekarang. Lanjut nomor 16. Kalau geometri banyak gimana, Kak? Pakai rumusnya ya, pakai rumusnya. Nanti berarti main di aljabarnya. Nomor 16.
Nomor 16. Oh, mungkin kayak diem kayak gitu dikiranya nggak ada apa-apanya ya. Harus ngomong terus tanpa putus. Nih nomor 16, yuk kita coba dulu teman. Kita coba sambil bantu tab-tabnya ya. Ada sistem persamaan linier. Berdasarkan info mana nih kuantitas PQ-nya, bandingkan. Berarti cari PQ dan R-nya ya. Karena di situ persamaan linearnya 3 variabel. Tapi kalau kalian lihat nih ada yang aneh nggak? Coba perhatikan pernyataan 1 dan pernyataan 2. Sampai jam berapa? Biasanya sih kayak sampai jam 9 ya. Sampai jam 9. Sampai di ingatkan TikTok lagi. 1 dan 2 ini pernyataan yang pernyataan 1 dan 2 kok pernyataan sih, aduh kayak agak pusing jadinya nih. Apa namanya, persamaan 1 dan persamaan 2 itu sebenarnya mereka sama. Persamaan 1 kalau dikalikan minus 2 hasilnya adalah persamaan kedua gitu. Jadi ini sama ini tuh senilai sama. Kalau sama mau diapain, mau disubstitusi, mau dieliminasi ya tetap gak ada hasilnya, gak bakal ada hasilnya gitu. Kalau dihilangkan ya hilang semua nanti, baik PQ dan R-nya. Jadi karena mereka berdua sama, kita harus akalin nih. Kita harus akalin ya. Akalinya dari mana? Coba. Dari mana? Misalkan pernyataan 1 ke pernyataan 3 ya. Pernyataan lagi. Persamaan 1 dan 3. Persamaan 1 ini kalau kayak sebentar. Kalau Kak Eka kalikan 3 ya, persamaan 1 kalikan 3 jadilah 3P ditambah 6. 3P tambah 6Q tambah 3R sama dengan 15 ya gak? Jadi persamaan satunya dikali, ini gimana nulisnya ya, persamaan 1 dikalikan 3. Nah gini, terus dieliminasi sama persamaan 3 gitu. Paham kan ini? Persamaan 3-nya 3P tambah 6Q tambah 4R sama dengan 17. Nah kalau ini kita kurangkan dapat min R sama dengan minus 2 atau R-nya sama dengan 2 gitu kan. R-nya sama dengan min 2. Terus kita substitusi bisa nggak sih? Substitusi ke persamaan ketiga. Substitusi ke persamaan 3. Kan persamaan 3 3P ditambah 6Q ditambah 4R. Nah R-nya ganti 2 ya, sama dengan 17. 3P tambah 6Q sama dengan 17 kurangi 6, yaitu 11. Gini, coba dapat apa ya habis ini ya? Dapat apa? Ayo. Dapat ini. Terus pertanyaannya adalah min 3P min 6Q. Coba kalau persamaan yang terakhir ini kita kalikan dengan negatif 1. Kita kali dengan negatif 1 jadi min 3P min 6Q sama dengan min 11 gitu kan. Nah berarti ini yang ditanyakan min 3P min 6Q tambah R itu sama saja min 11 tambah 2. Betul nggak? Karena yang ini sendiri tadi hasilnya adalah minus 11 dari persamaan sebelumnya. Terus yang R sendiri tadi kita sudah menemukan R-nya 2 gitu. Jadi dari sini ke sini. Berarti sama saja hasilnya min 11 tambah 2 min 9. Jadi P ini nilainya adalah min 9. Kalau dibandingkan dengan min 7 berarti P kurang dari Q. Karena min 9 kan lebih kecil ya. P kurang dari Q.
Gitu. Ada gimana? 17 kurangi 8. Sebentar, mana ya? Yang bagian mana ya? 17 kurangi, oh iya, 17 kurangi 8 tuh berapa sih? Aduh, kayak pelenger banget nih. 17 kurangi 8 kok 11. Aduh, malu banget. 17 dikurangi 8 itu 9. Ya Allah, ya Allah, ya Rabbi. Berarti ini min 9 gini ya. Oke, salah. Mohon maaf ya. Ini berarti min 9. Sebentar. Ini min 9 gitu kan. Min 9 tambah 2 minus 7. Oh, ternyata sama ya antara P dan Q. P-nya min 7, ya kan? Kemudian Q-nya min 7. Jadi P sama dengan Q sehingga jawaban adalah yang C. Setuju ya? Setuju nggak? C harusnya. Iya betul. Kenapa dikali minus 1? Ya biar ketemu min 3P min 6Q aja nih. Jadi kita harus pinter ngakali soal gitu ya. Gitu ya Manda ya. Tadi kayak salah hitung ya. Raspberry gum 4 dikali 2 kok 8. Aduh, malu tuh sama ijazahnya ya. Oke, C, mantap. Yuk lanjut ke nomor 17. 17 apa nih? 17 soal membandingkan kuantitas juga. Kuantitas P dan juga Q. 17. Nah, ini. Yuk dicoba nomor 17-nya. Ini kaitannya sama fungsi, ya nggak sih? Sama fungsi komposisi. Lanjut, oke, silakan dicoba dulu nomor 17. Kurang gede nggak sih? Kurang gede ya. Nah, 17. Diketahui fx dan juga gx adalah f komposisi fx atau f bundaran fx dengan syarat x tidak boleh sama dengan min 1 dan tidak boleh sama dengan 0. Berdasarkan info, oke, langsung saja gaskan. Kita cari gx. Gx itu katanya adalah f bundaran fx. Berarti ini sama aja fx dikerjakan dari yang paling dalam. Fx-nya ganti dengan x min 1 dibagi x plus 1. Lalu x pada fungsi f diganti dengan x min 1 dibagi x plus 1. Jadi x min 1 dibagi x plus 1. Min 1 dibagi x min 1 dibagi x plus 1 plus 1. Nah gini ya, ini si gx nya. Terus kita samakan penyebut. Nggak mau, kayak nggak mau yang panjang-panjang kayak gitu. Langsung aja kita akali aja nih. Karena ada penyebut x plus 1 di bagian bawah dan atas dan bawah sama-sama penyebut x plus 1, berarti langsung kayak kalikan baik pembilang maupun penyebut dengan x plus 1. Tujuannya apa? Tujuannya biar pernya itu hempas, hilang gitu ya. Jadi gx nanti ketemu gx sama dengan, pelan-pelan ya tapi ya, kalikan 1 ini kalikan sama itu. Pernya kan habis ya, tinggal x min 1 saja, betul? Nah sekarang gantian yang satunya juga kalikan dengan x plus 1 minus 1, sorry. Jadi min, kalau dikalikan min, lah kok jadi merah lagi, perasaan udah biru deh. Nah kalau dikalikan jadi min x min 1. Terus yang bagian yang bagian bawah juga begitu. Jadi ini dikalikan dengan x plus 1, baru nanti satunya dikali dengan x plus 1 gitu ya. Jadi nanti hasilnya adalah x min 1 ditambah x plus 1, begitu. Sehingga kalau kita sederhanakan, yang bagian pembilang ini x dikurangi x habis tinggal min 2. Yang bagian penyebut
min 1 plus 1-nya habis tinggal 2x. Atau kalau kita sederhanakan menjadi min 1 per x. Seperti itu ya. Terus P itu adalah GA. GA berarti kita tinggal ganti X dengan A, yaitu min 1 per A. Gini. Terus syaratnya A lebih dari sama dengan 1. Syaratnya A lebih dari sama dengan 1. Apakah nanti lebih dari atau kurang dari min 1? Kita ambil aja suatu bilangan ya. Ambil suatu bilangan bebas. Kalau A-nya 1, berarti GA-nya berapa? Atau G1 sama aja nih. Min 1 per 1. Min 1. Ya kan? Kalau sebentar. Nah, gini. Kalau A-nya 2 boleh nggak sih? Boleh ya. G2 berapa? Min 1 per 2 atau min setengah gitu kan. 3 boleh nggak? Boleh banget ya. Kita bandingkan sekarang sama min 1. Semakin besar nilai A yang kita ambil, nanti nilainya akan semakin apa? Semakin besar juga gitu kan, semakin besar juga. Minus tapi pecahannya kecil, jadi malah dia nilainya semakin besar. Berarti kalau dibandingkan sama Q, kadang sama dengan, kadang lebih besar tuh. Berarti tidak dapat ya kita tentukan hubungannya, kadang sama dengan, kadang lebih dari. Jadi jawabannya yang D, tidak bisa ditentukan hubungan antara kuantitas P dan Q. Seperti itu, mau betul, atomik juga betul. Oke, cakep. Oke, aman. Lanjut lagi atau ada yang mau ditanyakan sampai sini, teman-teman? Kamu tanya itu kok bisa tiba-tiba diper GX-nya? Diper GX-nya. Bagian mana ya? Kok bisa tiba-tiba diper GX? Yang bagian mana nih? Yang bagian pecahan agak rumit ini kah? Yang ada merahnya. Oh ini X plus 1. Kenapa muncul X plus 1 ini ya? Karena tujuannya biar bagian ini sama ini tuh hilang. Jadi dia KPK dari penyebut bagian atas dan juga penyebut pecahan bagian bawah gitu. Jadi untuk mengakalinya kita kalikan dengan X plus 1 dibagi X plus 1. Ini kan nilainya 1 ya. Ini tuh nilainya 1. Jadi tidak mengubah apapun. Kita cuma butuhkan X plus 1 ini biar perperan yang ada di depannya ini hilang, pecahannya tuh hilang gitu. Kalau teman-teman terbiasa untuk menyamakan penyebut juga boleh. Jadi nanti bagian pembilang disamakan penyebut, bagian penyebut disamakan penyebut, terus nanti pembagian dengan pecahan sama aja perkalian, tapi jangan lupa dibalik gitu. Itu boleh. Kayak gitu boleh. Fx-nya masukin 2 kali jadi Gx. Fx-nya masukkan 2 kali jadi Gx. Itulah. Seperti itu ya. Ingat konsep dari komposisi fungsi. Komposisi fungsi. Jadi dikerjakan dari yang paling dalam dulu. X pada fungsi f ganti fx. Itulah yang dinamakan f komposisi fx. Oke, lanjut. Nomor 18, oke. Nomor 18. Tunggu ya, nomor 18 tentang apa nih? Masih tentang kuantitas. Nomor 18 masih tentang kuantitas. Nah, ini dia. Nomor 18. Iya, ada cesan nggak sih? Mau mati nih. Sebentar ya. Mohon ditunggu dulu. Mohon ditunggu sebentar.
Yuk, siapa yang sudah ketemu? Boleh langsung ditulis jawaban kalian di kolom komentar sambil tap-tap layar, oke? Wah, makin malam makin sedikit ini. Mungkin teman-teman yang lainnya lagi belajar kali ya. Nomor 18, ayo siapa yang sudah dapat jawabannya? Boleh ditulis di kolom komentar yuk teman-teman. Berdasarkan info, nah ini ada pertidaksamaan eksponen ya, tapi eksponennya memuat bentuk mutlak. Nah tuh cakep banget nih soalnya ya. Setengah pangkat mutlak X ditambah 3 lebih dari sama dengan 8 pangkat 2X kurangi 9. Nah kalau pertidaksamaan eksponen itu kan eksponennya atau basisnya harus kita ubah ke bilangan pokok yang sama ya, antara ruas kanan dan ruas kiri. Setengah itu bisa kita nyatakan dalam 2 pangkat minus 1. Pangkatnya sama. Sedangkan 8 bisa kita ubah jadi 2 pangkat 3 seperti ini. Nah, kalau sudah pangkat kemudian dipangkatkan lagi, kan pangkatnya dikali ya, jadi 2 pangkat minus mutlak X kurangi 3 lebih dari sama dengan 2 pangkat 6X kurangi 27. Nah karena basisnya sudah sama, basis itu yang ini ya, basisnya sudah sama, kita tinggal ngambil si bagian pangkatnya ya, pangkat ruas kiri dengan ruas kanan, tandanya sama. Kenapa tandanya sama? Karena basisnya ini lebih dari 1, basis tadi 2 ya, lebih dari 1, makanya tandanya sama. Tapi kalau basisnya kita ambil yang kurang dari 1, jangan lupa tandanya dibalik gitu. Nah ini karena tanda sama, jadi nanti minus mutlak X kurangi 3 sama lebih dari sama dengan 6X kurangi 27. Pindah saja yang min 3 ke ruas kanan, jadi negatif mutlak X lebih dari sama dengan 6X min 27 tambah 3 min 24 seperti ini. Kalau dikalikan negatif 1 gimana Kak? Biar mutlak X-nya positif. Boleh ya? aduh, kayak mau orang nangis nih. Kalikan dengan negatif 1 boleh sekali. Cuma harus kalian ingat, si pertidaksamaan ini akan berubah tanda jadi kebalikannya jika dikalikan dengan negatif 1. Jadi nanti mutlak X tadinya lebih dari sama dengan jadi kurang dari sama dengan 24 kurangi 6X. Kakak balik ya, yang negatif kakak taruh di belakang. Nah seperti ini. Terus sekarang menyelesaikan pertidaksamaan nih, pertidaksamaan mutlak sekarang menggunakan konsep pertidaksamaan bentuk mutlak. Biar aman, kuadratkan kedua ruas saja. Kuadratkan, boleh juga pakai definisi ya, tapi kakak lebih suka dikuadratkan karena adil tuh. Dikuadratkan kedua ruas nanti berubah menjadi X kuadrat, yang sebelah kiri kanan kalau dikuadratkan menjadi begini. Nah kalian ingat dong, yang bentuk aljabar A kuadrat kurangi B kuadrat itu kan kalau difaktorkan hasilnya adalah A ditambah B dikali A kurangi B gitu ya. Tapi ini pindah dulu ke ruas kiri semua. Nah gini, seperti itu. Terus apa nih? Jadi bentuk aljabar ya, X tambah 24 kurangi 6X, yang satunya yang kurangi, jadi X kurangi 24 tambah 6X gitu, kalikan negatif 1. Atau kalau disusun ulang
disusun ulang menjadi min 5x tambah 24 yang belakang 7x kurang dari 24. Nah, seperti ini. Kita cari pembuat nolnya. Pembuat nol yang pertama, min 5x tambah 24 sama dengan 0, berarti 5x sama dengan 24 atau x-nya 24 per 5. Yang kedua, 7x kurangi 24 sama dengan 0, 7x sama dengan 24, sehingga x-nya sama dengan 24 per 7. 24 per 5 dengan 24 per 7 itu lebih besar yang mana? Lebih besar yang 24 per 5. Jadi 24 per 7 di sini posisinya, 24 per 5-nya di sini posisinya. Gitu ya. Ini bulatan penuh karena nanti ikut gitu. Nah, kalau kurang dari atau paling aman kita cek 0 deh. Cek 0 ke sini. Jadinya apa tuh? Min 5 kali 0 tambah 24 berarti 24. 7 kali 0 kurangi 24 min 24. Ini kalau dikalikan kan negatif ya. Berarti yang ada nolnya itu paling kiri. Sini ada angka 0. Nah, ini tandanya negatif, ini positif, ini negatif. Tanda pertidaksamaannya kurang dari, berarti ambil atau penyelesaiannya yang daerah negatif. Nah, seperti ini. Atau kalau kita tuliskan, si X itu himpunan penyelesaiannya adalah X kurang dari sama dengan 24 per 7 atau X lebih dari sama dengan 24 per 5, kayak gitu. Panjang kali lah. Terus apa sih yang ditanyakan? Dibandingkan sama 4, gimana 4 posisinya di mana tuh 4? 24 per 7 itu sekitar 3, sekian gitu ya. 3, kan 21 tuh. 21 sisinya 3 ya, 30. Berarti 3,4 sekian-sekian. Kalau 24 bagi 5 itu hasilnya 4,8. Jadi angka 4 itu posisinya ada di sini. Posisinya ada di sini tuh, angka 4 di sana tuh. Ya, angka 4 itu antara 3,4 dan juga 4,8. Artinya apa? P ini bisa kurang dari 4 kalau penyelesaian yang kiri atau lebih dari 4 gitu. Ada dua penyelesaian. Gitu ya. Ini tadi nilai P. P-nya ada 2. Berarti jawabannya nanti tidak dapat ditentukan karena kadang kurang dari, kadang lebih dari gitu. Mutlak itu apa, Bu? Mutlak itu adalah bentuk mutlak, nilainya selalu positif gitu ya. Seperti itu. A atau D? Ya, yang D ya, jawabannya yang D. Betul, wah, jawabannya yang D. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan untuk nomor 18? Aman? Mana nih yang tap-tap? Kok sepi banget ini? Ayo bantu tap-tap ya teman-teman ya. Satu soal lagi. Aduh, nanggung nih, kan sampai 22 soal. 2 soal bisa lah ya. Oke, kita kebut ke pernyataan lagi. Ke soal 9. Itu kok X-nya di kuadrat. Kenapa? X-nya di kuadrat. Yang bagian mana ya? Mutlak X maksudnya. Mutlak X. Kan kita punya sifat bentuk mutlak ya. Coba ingat nih kalau kita punya mutlak fx ya, mutlak fx baik itu lebih dari ataupun kurang dari, misalkan katakanlah A. Nah, ini berdasarkan sifat bentuk mutlak, berarti fx kuadrat itu nilainya kurang dari a kuadrat, seperti itu. Jadi kayak dikuadratkan kedua ruas, tanda mutlaknya hilang, seperti itu. Terus nanti tinggal pakai sifat yang ini, sifat aljabar, kan pindah ruas tuh, pindah ruas ke kiri, jadilah fx kuadrat kurangi a kuadrat, dijabarkannya pakai sifat aljabar yang itu. Gitu ya. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Nomor 19.
19 ini tentang kecukupan pernyataan. 19, 20 tentang kecukupan pernyataan. Oh, ada opsi yang ketinggalan, opsi C, D, dan E. Tapi hafal ya kalian ya. Yang kayak gini opsinya selalu begitu kok teman-teman ya. Selalu seperti itu. Jadi dihafalkan aja format jawaban yang kecukupan pernyataan. Jadi tidak bolak-balik baca gitu ya. Diketahui fungsi kuadrat seperti itu, apakah C lebih dari 0? Apakah C lebih dari 0? Dari mana kita dapatkan nilai C-nya? Ini apa lagi? Aduh. Enggak. Jika nilai minimum fungsi kuadrat tersebut adalah 4, bisa nggak untuk menentukan nilai C lebih dari 0? Fx itu ax kuadrat tambah bx tambah c. Pertanyaannya ini nih, yang ditanyakan ini, apakah c-nya lebih dari 0? Nilai minimum dari fungsi kuadrat tersebut adalah 4. Minimum, nilai minimum itu kan berarti fx ya. Fx, f min gitu, f minimum atau y minimum sama saja. Yang rumusnya itu min D per 4A. Pakai rumus itu boleh. Atomik jawab B atau C. Oke, satu-satu. Dari yang Y minimum dulu. Ya Allah. Jika diketahui F nilai minimum atau Y minimumnya adalah 4, maka rumus minimum kan min D ya, min D min D per 4A, sedangkan D atau diskriminan itu rumusnya B kuadrat min 4A min 4A min 4A min 4A. Barusan ada tuing-tuing atau itu apa. Nah, dari pernyataan satu ini bisa nggak kita menentukan C-nya lebih dari 0 atau bagaimana? Enggak ya, nggak bisa ya. Karena nilai C ini ya tergantung A dan juga tergantung B gitu. Jadi ini tidak cukup untuk menjawab apakah C-nya lebih dari 0 gitu. Sekarang ke pernyataan kedua. Grafik fungsi kuadrat tersebut melalui titik 2,5. Nah, kalau melalui 2,5 berarti kita substitusikan titik ke fungsi kuadrat. Fx itu y ya, atau boleh juga y sama dengan ax kuadrat ditambah bx tambah c. Nah, substitusikan titik 2,5. Y-nya ganti 5, kemudian x-nya ganti 2 jadi 4a ditambah bx berarti 2b ditambah c. Dari sini juga tidak bisa ya, tidak bisa untuk menentukan apakah si C-nya ini lebih dari 0 atau enggak, tergantung dari A dan B-nya gitu, tidak cukup. Nah, kalau dibarengkan sekarang, kalau bersama-sama seperti apa kira-kira ya? Kalau bersama-sama berarti kita punya dua persamaan ini, 4A tambah 2B tambah C sama dengan 5, dan juga 4AC B kuadrat min 4AC sama dengan min 16A. Kira-kira kalau kita substitusikan kita dapat C-nya enggak ya? Enggak juga ya. Kalau kita substitusikan kita nggak dapat C-nya. Makanya dua pernyataan pun walaupun sudah bersama-sama itu belum cukup untuk menjawab pertanyaan. Iya, berarti jawaban adalah yang E, pernyataan 1 dan pernyataan 2 itu tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Gitu. Ngelek tadi ya. Sekarang gimana, udah aman?
Sudah paham nomor 19 ini? Karena butuh si variabel A dan juga B. Pernyataan 2 juga butuh A dan B. Terus ini kalau disubstitusikan juga nggak bisa, bentuknya aja beda gitu kan. Oke, paham ya? Bisalah satu lagi nih. Satu lagi soal terakhir nomor 20. Mana tadi soal nomor 20? Nomor 20. Wow, panjang nian ini nomor 20. Nomor 20. Soal pamungkas kita. Aduh, maaf. Nih nomor 20. Yo, silakan dicoba nomor 20. Yang dapat jawaban boleh langsung komen saja. Aman ya. Kalian udah follow les privat online belum? Ayo, yang belum follow silakan follow TikToknya les privat online, juga YouTube les privat online. Nanti biar bisa dicek dan recheck lagi ya. Yang mau les privat juga boleh, silakan hubungi nomor WA yang tertera di bio-nya les privat online gitu ya. Untuk gabung di telenya les privat online gratis, 100% gratis, silakan masuk aja. Kalian bisa manfaatkan soal-soal yang ada di situ buat latihan SNBT atau mungkin kedinasan atau soal-soal harian lainnya, tapi only matematik gitu ya. Matematik kalau SNBT sih masih PKPM lah. Mana nih yang mau jawab nomor 20? Kita bahas yuk. 5 angka berbeda yang sudah diurutkan dari yang terkecil adalah A, 10, C, D, dan E. Dengan D itu C ditambah 4. Jadi kalau boleh kakak tulis ulang lagi, ini adalah A, 10, C, kemudian D-nya itu C tambah 4. Nah, seperti ini ya. Apakah median lebih dari 15? Median itu kan kalau datanya ada 5, mediannya adalah data ketiga. Nah, inilah medianya. Jadi mediannya nanti adalah C. Berarti pertanyaannya, apakah C sama dengan 15? Itu yang ditanyakan soal tuh itu. Apakah C sama dengan 15 apa bukan gitu. Nah, sekarang ke pernyataan 1. Rata-rata adalah 17. Kan kalau rata-rata itu jumlah data bagi banyaknya data gitu ya. Jumlah data berarti A tambah 10 tambah C tambah C plus 4 dibagi banyaknya data sama dengan 17 gitu. Bisa dikali silang ini. A ditambah, selanjutnya gimana? Taruh mana nih? Taruh bawah lah ya, nggak cukup nih. A ditambah 2C tambah 14 sama dengan 17 kali 5. 17 kali 5 berapa? 35, 85 berarti ya. Gini, atau A tambah 2C sama dengan 85 kurangi 14, 71. Terus bisa nggak untuk menjawab apakah C-nya sama dengan 15? Belum ya? Atau tidak cukup, belum cukup gitu. Sekarang ada yang hilang nih. E-nya belum kakak tulis. Wah, parah. Duh, boleh kita ulang lagi aja dari awal ya. Ulang. Kakak kok nggak lihat E sih? Ngawur, ngantuk kakak nih. Kayak kan udah mulai plenger ini. A10, C, kemudian D, ini D-nya ganti C plus 4 ya. Terus E. Nah, gini. Datanya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, datanya udah ada 5 nih. Oh, tapi masih sama kok, medianya C juga ya. Nah, kebetulan medianya sama. Duh, ngapain kakak hapus. Ini berarti apakah C sama dengan 15? Gitu tadi yang ditanyain. Ya, bener dong tadi. Gading, rata-ratanya kan berarti beda ya. Oke, pernyataan 1, rata-rata. Berarti A tambah 10 tambah C tambah C plus 4 tambah E dibagi 5 sama dengan 17.
Berarti A ditambah 2C tambah E tambah 14 sama dengan berapa tadi? 85. Atau A tambah 2C tambah E sama dengan 71. Nah, berarti ini nggak bisa ya untuk menjawab ya, belum cukup. Tidak cukup. Pernyataan 2 sekarang. E dikurangi A sama dengan 15. E dikurangi A sama dengan E dikurangi A kurangi A sama dengan 15. Apa bisa untuk menjawab? C sama dengan 15? Ya nggak bisa. Jelas nggak bisa ya. Jelas tidak bisa. Jelas tidak bisa. Apakah median lebih dari, sorry kayaknya bacanya kok lebih dari, kok jadi sama dengan sih? Apakah median lebih dari 15? Nah, gini pertanyaannya. Nah, ini juga nggak cukup ya, karena malah nggak ada C-nya di sini, nggak bakal cukup dia untuk jawab pertanyaan. Sekarang kalau pernyataan 1 dan pernyataan 2 dibarengkan. Pernyataan 1 tadi bunyinya A tambah 2C ditambah E sama dengan 71. Nah, kalau pernyataan kedua, E dikurangi A sama dengan 15. Yang mau kita cari nanti C ya. Oke. Berarti coba kita tambahkan. Kalau kita tambahkan jadilah A-nya yang hilang ya. Berarti dapat 2E tambah 2C sama dengan 71 gitu. Datanya sudah diurutkan, Bu. Oke, sudah diurutkan ya. Sudah diurutkan. Berarti benar ya medianya yang C itu. Apakah yang paling tengah itu 15? Belum tahu. Itu ya. Terus kita lihat lagi. Kita punya persamaan 2E tambah 2C sama dengan 71 ditambah 15 itu berapa? 71 tambah 15. 86. D-nya sudah pasti di atas 14. D. Oh iya ya, jelas ya. D-nya sudah pasti di atas 14. Apa? 5 angka berbeda. Medianya apakah lebih dari? Bentar, kakak mulai dari mana sih nih? Tapi nggak bisa juga. Ya. 2E tambah 2C 86. Dari sini bisa nggak untuk menentukan C-nya lebih dari 15? Dari mana ya? Sebentar. Cluenya berbeda ya, berbeda. Berarti kalau 10 ini kemungkinannya bisa lain-lainnya. Ini bisa nggak kayak diambil bilangan? E kurangi A 15. E kurangi A 15. Ya nggak bisa ya, kemungkinannya terlalu banyak ini. Kemungkinannya terlalu banyak. E kurangi A 15. Misalkan ini angkanya 9. Berarti kan di sini 9 tambah 15 itu berapa? 24. Berarti ini kan pasti antara 10 sampai 24. Tapi kan bisa jadi yang lainnya kan? Bisa jadi yang lainnya. Kalau sama rata-rata berarti nggak bisa. Terlalu banyak ini. Terlalu banyak kemungkinannya. Iya betul. Ya nggak bisa ya. 1 bersamai dengan 2 pun tidak cukup untuk menjawab apakah C-nya lebih dari 15. Nah, sehingga kita pilih jawaban yang E. Tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Semoga bisa dipahami. Nah, sudah tuntas sampai nomor 20.
Stres juga ngerjain ginian 1 menit. Iya, begitulah ya. Harus sering latihan. Seperti itu teman-teman, semoga bisa dipahami ya. PM kapan Kak? Kapan ya? Sekarang hari apa sih? Senin. Selasa mungkin, kalau kakak nggak ada jadwal bisa sih kayaknya. Ya, kalian coba follow dulu akun Les Privat Online, nyalakan notifikasi, jangan lupa biar nanti kalau kakak live bisa langsung ada notifikasi yang masuk, bisa langsung ikut nonton gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah belajar bareng kakak pengetahuan kuantitatif malam hari ini. Semoga penjelasan tadi bisa dipahami dan juga bermanfaat. Kita insya Allah jumpa lagi di live berikutnya. Oke, terima kasih yang sudah kirimkan gift, sudah follow dan juga tap-tapnya. Terima kasih semuanya. Semoga kalian nanti SNBT dilancarkan. Jangan lupa untuk jaga kesehatan dan tetap semangat ya kalian semua. Kakak akhiri, kurang lebihnya kakak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman. Makasih ya. Semangat, semangat.